Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bernikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita masih bisa dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada yang ngantuk, ya. Ada orang yang begadang semalam, tapi dia Allah mampukan untuk pergi ke masjid subuh-subuh. Jadi luar biasa. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Padahal dia itu semalam begadang, misalnya jam 1 atau jam 2 baru tidur, atau jam 3 ya. Akhirnya nonton Piala Dunia misalnya. Ya misalnya nonton Piala Dunia, ya. Tapi dia masih bisa ke masjid pas subuh-subuh berjamaah, itu luar biasa. Ya, makanya kata Nabi SAW apa? Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu pahalanya mirip seperti sholat malam secara semalaman suntuk. Ya, terima kasih. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu pahalanya mirip ya, bukan sama, mirip seperti orang yang sholat malam semalaman suntuk. Itu. Kalau sholat isya berjamaah di masjid, ya, seperti sholat malam setengah malam suntuk, ya, mirip seperti itu. Dan itu sudah Nabi SAW kabarkan. Ya. Jadi itu luar biasa. Jadi luar biasa kalau seandainya kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Pada hari ini apa yang kita akan bahas? Yang pertama yaitu tafsir surat At-Takatsur. Tafsir surat At-Takatsur ini berhubungan dengan sindiran bagi orang-orang yang bermegah-megahan dengan hartanya. Insya Allah semuanya bisa atau hafal surat At-Takatsur, ya, sering dibaca oleh para imam, ya. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, secara terjemahan Alhaakumut takatsur, Allah itu memberikan sindiran, bermegah-megahan sehingga melalaikanmu. Bermegah-megahan sehingga melalaikanmu. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan sehingga melalaikan kamu, apa kata beliau? Yakni kita itu bermegah-megahan dalam hal harta dan juga anak. Ini kata beliau. Jadi orang-orang itu ada yang bermegah-megahan dalam hal harta dan anak. Kalau kita buka kitab tafsir juz 30 karya Syekh Shalih Utsaimin, salah satu ulama Saudi Arabia, beliau mengatakan bukan hanya bermegah-megahan dalam hal harta ataupun anak, tetapi bermegah-megahan juga dalam hal jabatan, dalam hal keturunan. Oh ya, aku ini keturunan presiden. Oh ya, aku ini keturunan sultan. Oh ya, aku ini keturunan darah biru. Ya, darah biru. Ya, padahal darah merah kan tidak. Darah biru artinya orang yang terpandang. Ya. Jadi ada orang seperti itu, terutama saat itu orang Quraisy. Wah, banyak Pak orang Quraisy saat itu. Ya. Abu Jahal itu darah biru. Abu Lahab darah biru. Abu Bakar pun darah biru. Ya. Abu Bakar orang terhormat. Nabi kita Muhammad itu Pak, darah biru. Orang terhormat. Punya bapak namanya Abdullah, Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib inilah orang terpandang saat itu. Jangankan Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya Nabi orang terpandang. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, ya, di kota Mekah saat itu, orang-orang Quraisy semenjak Abdul Muthalib dan Abu Thalib masih hidup belum berani menyentuh Nabi, belum berani menyentuh. Cuma bisa mengejek, cuma bisa nyinyir, bahasa kita, nyir-nyir. Nyinyir apa nyir-nyir? Ya. Itu Pak. Tapi kalau sudah Abdul Muthalib meninggal, Abu Thalib meninggal, nah orang Quraisy mulai berani menyenggol, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi kita itu darah biru Pak, orang yang terhormat. Tapi Nabi kita tidak pernah menyombongkan ataupun membanggakan diri dia, walaupun dia itu darah biru atau orang yang keturunan yang terhormat. Jadi Pak, harta itu
Ya, tidak ada satu ayat Al-Quran pun, tidak ada satu hadis dari Nabi SAW tentang memuji harta kecuali satu: menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian terhadap harta di Al-Quran ataupun di hadis kecuali satu: dia bersedekahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu. Harta tidak ada yang puji, Pak. Satu kondisi itulah. Makanya kalau seandainya orang itu punya banyak uang, entah itu miliaran lah atau triliunan lah, entah itu dia korupsi lah atau sebagaimana, terserah dia. Kalau dia mati, harta itu tak akan ada guna lagi. Harta tak akan ada guna. Makanya kita itu jangan iri sama orang yang punya banyak harta. Jangan iri sama orang yang korupsi. Ustaz, ya Allah, alangkah banyaknya korupsi dia ni, miliaran, triliunan. Sering saya bilang di ceramah-ceramah yang lain, bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang kita nikmati, yang kita dapati. Kesehatan, kemudian anak yang soleh, istri yang penurut, dimudahkan dalam beribadah, kemudian dimudahkan dalam bekerja, dijauhi dari bala. Itu merupakan rezeki. Kita bisa makan termasuk rezeki juga. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya kita punya 10 triliun misalnya, 10 triliun kita punya, yang kita pakai selama hidup di dunia ini hanya 1 miliar, misalnya saja, hanya 1 miliar, maka itulah rezeki kita. 1 miliar itulah rezeki kita, bukan sisanya, bukan 9 triliun, bukan. Kita punya 10 triliun, kita yang pakai cuma 1 miliar, berarti sisanya berapa? 9,99 miliar, triliun kan? Itu, duit itu untuk siapa? Untuk ahli waris, ujung-ujungnya kan? Rezeki ahli waris, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk bininya, untuk kakeknya misalnya kalau ada, untuk siapa lagi ya misalnya, ya, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, ya. Iya. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang kita dapat, yang kita nikmati. Kita punya tabungan banyak tapi yang dipakai belum jadi rezeki kita, ya. Kita punya 4 mobil yang kita punya, yang terpakai cuma singkok. Rezeki kita yang mana? Ya singkok itulah yang terpakai. Ya, ditumpuk-tumpuk harta udahlah, ya, nggak bakal jadi rezeki kita kalau kita nggak nikmati itu. Itulah rezeki. Ya, jadi jangan iri sama orang yang kaya, jangan iri sama orang yang koruptor ini udah. Rezeki dia itu sebatas yang dia nikmati saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dalam firman-Nya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi orang ini memang, ya, ada orang yang memang bermegah-megahan dalam harta, anak, jabatan, keturunan, ya, terus dia itu bermegah-megah, merasa bangga diri dia sampai mati, sampai mati, ya, seperti itu, sampai mati, ada sampai situ, sampai seperti itu. Nah, semoga kita itu, ya, terhindar dari hal seperti itu. Tidak dari hal seperti itu, ya. Makanya hati kita ini itu perlu kita sucikan, terus kita sucikan. Bagaimana cara mensucikan hati? Salah satunya adalah mendengarkan ceramah. Kenapa dengan mendengarkan ceramah itu dapat mensucikan hati? Dengan kita mendengarkan ceramah, kita bisa secara langsung kita itu mengingat bahwasannya kita itu mungkin nanti ada tema-tema tentang dosa, mungkin nanti ada tema-tema tentang sucian hati, kesucian jiwa. Jadi hati kita ini Pak lemah, Pak, sangat lemah hati kita ini. Ya, kata Nabi SAW, inna fil jasadi al-mudghah, sungguh di setiap jasad, di setiap tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika daging ini baik, maka semua anggota tubuh kita akan baik, ngikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jika segumpal daging ini jelek, buruk,
maka anggota tubuh kita akan ikut buruk juga. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwasanya segumpal daging ini adalah qalbu, hati. Hati kita ini lemah. Makanya ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak apa-apalah, aku udah berjilbab. Yang penting hati aku baik. Secara logika memang benar. Tapi baik di mata siapa? Memang mungkin dia itu tidak berjilbab atau tidak sholat, tapi hati dia baik. Benar. Tapi ada terusannya. Ya. Mungkin dia baik, dia membantu orang. Mungkin dia baik, dia itu apa misalnya? Menyumbang sekian dan sekian. Baik, Pak. Tapi di mata siapa? Di mata orang, di mata manusia. Tapi di mata Allah dia buruk sekali. Karena dia tidak patuh kepada Sang Pencipta. Dia tidak berjilbab, itu kewajiban. Dia tidak patuh, maka dia buruk di mata Allah. Tidak sholat, buruk di mata Allah. Tidak berzakat, buruk di mata Allah. Orang yang tidak melakukan kewajiban dia sebagai hamba, maka dia jelek di mata Allah. Jelek. Walaupun dia ngaku baik. Dan kita tahu bahwasanya orang yang melakukan atau melanggar kewajiban itu dosanya besar. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kata Allah, jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Apa yang akan kita ketahui? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan, kita akan mengetahui ancaman akibat kita itu bermegah-megahan atau membangga-banggakan dengan harta, kedudukan, anak atau pejabatan. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa lagi lanjutannya? Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, kamu akan benar-benar akan melihat jahim, neraka jahim. Ya, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, maksudnya adalah seandainya kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan dibuat lengah oleh sikap bermegah-megahan dari mengejar kehidupan dunia sehingga lalai dengan kehidupan akhirat. Nah, makanya orang-orang yang membanggakan diri mereka adalah harta, kemudian dari jabatan ataupun kedudukannya, anaknya, ya, anakku Pak, ya Allah pinter nih anaknya pinter. Anak aku pemain bola yang terkenal, ataupun anak aku ini sekarang menduduki jabatan sebagai ini, ataupun anakku ini sebagai ini. Gak masalah, boleh. Cuman bukan berarti kita itu apa? Kita itu membanggakan diri dia, ya. Itu rezeki dari Allah, dia mendapatkan jabatan terserah, mendapatkan kenikmatan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita itu menjadi kita ujub, ya, membanggakan diri kita jadi wah bapaknya, weh. Kau tahu apa? Dia itu anakku, bapaknya aku kan. Nah, itu jangan ya. Nah, kemudian summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kamu benar-benar akan melihat jahim tadi dengan mata kamu sendiri nanti di akhirat. Kalian akan melihat neraka jahim dengan mata kamu sendiri. Secara langsung. 'Ainal yaqin, dengan penuh keyakinan. Dengan mata kalian dengan yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kamu dapat selama kamu hidup di dunia. Dari kamu itu hidup sampai mati, akan ditanya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Anak kita, istri kita, ya, ataupun kewajiban-kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ya, anak-anak ya. Anak-anak zaman sekarang itu wah luar biasa. Kalau tidak dikontrol, lepas Pak dia. Anak-anak sekarang itu Pak, nggak tahu ya, atau faktor gadget atau faktor yang lainnya, itu beda, lebih nakal.
Kalau penilaian saya itu lebih nakal. Kok bisa tahu? Karena saya kan guru. Saya ini guru agama. Saya pernah ngajar di pondok pesantren. Saya sekarang ngajar di SD Real Islamic School. Nak dia pesantren, nak dia idam. Kalau dia itu tidak dikontrol oleh orang tuanya ketika pulang dari pesantren, seperti anjing liar yang dilepas. Dan itulah peran orang tua, Pak. Dan orang tua akan ditanya terhadap anaknya. Orang tua akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang lainnya, Pak. Ya, itu akan ditanya, Pak. Maka dari itu, berusahalah menjadi orang tua yang baik, berusaha menjalankan, terutama kita sebagai bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, ya, kita tanggung jawabnya besar. Kenapa? Karena tugas kita itu bukan yang utama mencari duit, tapi tugas kita yang utama itu adalah menuntun keluarga kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utama kepala keluarga. Kita ingat anak kita sudah bisa sholat atau belum, sudah bisa ngaji atau belum, sudah bisa baca Quran atau belum, misalnya, sudah bisa cara berzikir atau belum, omongannya sudah baik-baik atau belum. Kita pantau Pak sekarang, ya, seperti itu. Istri kita juga seperti itu, ya. Istri kita itu nurut atau enggak, ya. Kemudian dia sudah berhijab atau belum, kemudian dia itu masih suka ngegosip atau enggak. Istri itu tanggung jawab kita, Pak. Istri itu tanggung jawab kita. Kalau kita biarkan istri kita berbuat dosa, oh sudah, biarlah dia main sama kawan-kawan dia. Main sama kawan-kawan dia tidak apa-apa emang awal. Tapi kalau kita melihat secara langsung dosa istri kita, dia lagi menggibah, dia lagi membuka aurat, tapi kita biarkan istri kita seperti itu, dosa suami. Dosa, Pak. Makanya ketika akad nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Artinya apa, Pak? Tanggung jawab bapaknya itu pindah ke pundak kita, ke suami, Pak. Ya. Suami pindah, Pak. Makanya perlunya menjaga anak dan istri kita. Kita gak usah yang jauh-jauh, gak usah keluarga besar yang lain, enggak. Keluarga kecil kita saja yang kita jaga. Kenapa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita dapati. Ya. Makanya kita perlu menjaga kebersihan hati, meningkatkan iman dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh, kemudian menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah hati kita bisa bersih. Kemudian kalau hati kita bersih, insya Allah ngefek ke semuanya. Ngefek dalam hal ibadah, ngefek dalam hal kesehariannya, disiplin dalam bekerja, amanah dalam bekerja. Dia itu bersih hidupnya secara hati ataupun secara yang tampak. Dia benci kotor, ya. Sekarang program wali kota itu, ya, sedang menggalakkan untuk apa? Kebersihan kota Palembang. Ya. Orang yang bisa menerapkan kebersihan itu, Pak, orang yang sadar diri. Dan orang yang sadar diri itu, Pak, tidak akan sadar kalau dia itu apa? Hatinya bersih. Dia paham ilmunya. Orang yang hatinya bersih, dia paham ilmunya, pasti tanpa disuruh wali kota pun dia pasti akan buang sampah pada tempatnya. Tidak akan mengganggu tetangga, tidak akan mencemari lingkungan. Itu kalau hatinya bersih, Pak. Pak, coba kita lihat di sekitar kita misalnya. Kadang ada orang yang mohon maaf kalau tersinggung, tapi saya tidak ingin bermaksud menyinggung, tapi mohon maaf kalau tersinggung. Ada orang yang enggak merasa tersinggung atau enggak, bukan maksud, ada orang yang enggak merasa bersalah kalau dia itu mengganggu tetangganya. Contoh, nyetel musik keras-keras. Ada binatang ternak dia masuk ke halaman rumah orang, missing, kencing, tapi dia tidak merasa berdosa. Bahkan dia tidak berniat membersihkan kotoran hewan dia. Pak, namanya tetangga tuh, Pak, ketika ditanya, maaf ya, hewan aku tadi missing tempat kau. Tidak apa-apa, tenang baik, tidak apa, tidak masalah. Tenang baik. Dalam hatinya, dongkol, Pak. Sekali tidak apa-apa, 2 kali masih aman, 3 kali, ayo. Itu, Pak.
Ya. Jadi orang yang bersih hatinya pasti dia insya Allah menjaga kebersihannya kepada Allah, menjaga kebersihannya sama manusia. Ya, seperti itu ya. Maka kita sebagai manusia yang beradab, jangan sampai kita itu berusaha untuk tidak mengganggu ketentraman orang lain. Ya, seperti itu. Kalau kita ada acara, ya sudah siang saja acaranya, nggak perlu malam-malam. Untuk apa malam-malam? Ya. Kalau bisa acaranya di gedung-gedung atau tempat yang lapang, ya. Karena kalau takut mengganggu tetangga, kalau misalnya kita tuh menyetel orgenan keras kan, atau acaranya makin besar. Ya. Tapi kalau tidak bisa, kita izin dulu sama tetangga. Mohon maaf, saya ada acara ya hari ini. Kita datangi rumah sesuatu. Mohon maaf ya kawan, aku ada acara hari ini ya. Aku nikahan. Mohon maaf kalau aku mengganggu kenyamanan kamu. Insya Allah acaranya itu tidak sampai malam, tidak, paling sampai siang selesai. Itu enak Pak, enaknya kalau punya tetangga gitu, enaknya Pak. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, minimal kita jangan memberikan keburukan kepada orang lain. Seperti itu. Mungkin saja dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat tentang